kawan-kawan semuanya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Di sini nama saya Pranjit Sufiandi Sitomorang. Di sini saya akan membuat tugas poli, ya kan? Tugas poli. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar bermain bola voli. Yang pertama saya akan menjelaskan itulah teknik dasar passing bawah. Ya kan? Yang kita ketahui passing bawah. Passing bawah ini punya 3 cara. Yang pertama itu posisi badan, ya kan? Posisi badan. Yang kedua posisi tangan. Yang ketiga posisi kaki. Yang pertama saya di sini akan menjelaskan posisi badan. Jadi pada saat kita menerima bola dari lawan atau dari musuh, jadi kita harus santai atau harus rileks dalam mengambil bola tersebut agar lebih nyaman dalam menerima bola tersebut. Jadi kita jangan terlalu tegang pada saat menerima bola tersebut, agar kalau pada saat kita menerima bola dari lawan itu tidak santai atau tidak rileks, bisa saja bolanya pas kita sambut ke kiri kah, kita pas sambutnya ke kanan kah, ya kan? Terus yang kedua di sini saya akan menjelaskan posisi tangan, ya kan? Posisi tangan kita tidak boleh bengkok seperti ini, dan tangan kita itu harus bujur seperti ini pada saat mengambil bola, dan tidak boleh terlalu rapat, ya. Kita harus membuka sedikit. Dan yang selanjutnya itu tangan kita tidak boleh digepal seperti ini. Jadi kita harus membuat seperti ini. Jadi pada saat menyambut bola kita nyaman untuk melepasnya. Tapi kalau kita gepal seperti ini, kita akan susah untuk melepas tangan kita. Dan yang ketiga, ini saya akan menjelaskan posisi langkah kaki di sini dan kuda kaki. Di sini kuda-kuda kita membentuk kuda-kuda yang tidak sejajar, yang dimana posisi kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Dan situ kaki kiri kita agak menutup, dan kaki kanan kita yang belakang itu tumit kita agak mengangkat. Jadi kita nyaman dalam hal untuk menyambut bolanya. Oke, kawan-kawan semua, di sini saya akan mempraktekkan gerak dasar bermain bola voli, yang itu adalah passing bawah, kan? Oke, dan sekarang di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan teknik dasar bermain bola voli. Teknik dasarnya itu adalah teknik dasar passing atas. Di sini passing atas, passing atas ini posisi kita yang pertama harus posisi tangan. Yang pertama posisi tangan kita ini harus agak lumayan rapat, jangan terlalu rapat benar, agak lumayan ya, tapi jangan terlalu banyak celah-celah, karena kalau banyak celah-celah pada saat kita passing atas itu akan berdampak fatal, akan berakibatkan buruk. Contohnya itu bola bisa saja mati atau jatuh atau gimana. Tapi kalau kita ibaratnya agak rapat, jadi itu kita dengan nyaman mengontrol bola tersebut. Kita dengan mudah mengontrol bola yang diberikan oleh lawan, ataupun tidak sengaja lawan mengoper bola tersebut ke kita. Jadi kita agak nyaman untuk mengontrol bola tersebut. Terus yang kedua itu kita harus fokus kepada bola. Jadi fokus itu sangat penting bagi pemain bola voli. Karena apa? Kalau kita tidak fokus kepada bola tersebut, bisa saja bola tersebut pada saat kita passing atas, ya kan? Pada saat kita passing atas, bisa saja kalau kita tidak fokus kelewatan, kita membuka terlalu lebar, jadi bisa saja kena muka kita. Jadi kalau kita kayak seperti itu, kita biasa saja. Contohnya yang pertama, kita pasti malu, ya kan? Malu, dan yang selanjutnya ya mungkin grogi dan lain sebagainya, ya kan? Jadi saran saya, kita itu fokus pada bola. Pada saat kita menerima bola, kita harus fokus pada bolanya, pada kita. Jadi dengan gampang kalau kita fokus, dalam hati kita pun berkata tidak akan bakal grogi atau tidak sebagainya. Jadi dengan nyaman untuk menyapu bola tersebut.
Oke, di sini saya akan mempraktekkan passing atas ya, bermain bola voli passing atas ya. Di sini tadi yang saya jelaskan posisi tangannya kan, posisi tangannya. Jadi posisi tangan itu harus membentuk huruf V terbalik ya. Nah, jadi kalau yang saya jelaskan tadi itu, jadi kalau kita agak lebar dalam membuka tangan kita, itu bisa saja macam kita itu terlalu lama. Jadi kan permain bola voli ini kita tidak boleh lebih dari 3 detik memegang bola. Lebih dari 3 detik kita memegang bola itu mati, itu kan? Jadi kita kena pelanggaran. Terus yang kedua, kita harus fokus pada bolanya. Jadi kalau kita tidak fokus, misalnya kita gini kan biasanya bola tersebut kemana-mana, dia bisa saja lari kemana-mana kan. Tapi kalau kita fokus, kita gampang. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang servis bawah ya, servis bawah. Di sini servis bawah saya akan menjelaskan posisinya dulu atau posisinya dulu ya. Posisinya pertama kali kita harus posisinya itu posisi bagian kaki. Jadi kaki kita itu kita harus membuka lebar bahu. Lebar bahu dan kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Jadi posisi selanjutnya posisi tangan kita. Posisi tangan kita itu tidak boleh menekuk, karena kalau kita menekuk pada saat kita mukul itu bisa saja bolanya melenceng kemana-mana. Tapi kalau posisinya tangan kita lurus, dia nyaman untuk mengarahkan bola tersebut ke lawan. Contohnya pertama, posisi bagian kaki. Pada saat kita ingin memukul, kaki kiri kita menekuk, kaki kanan kita lurus merapat, lurus dia. Jadi nyaman kita. Jadi begini nyamannya. Terus yang kedua, posisi tangannya. Jadi kalau posisi tangannya kita contohnya kita bengkok, ya kan? Biasanya bola tersebut tetap di tempat kita saja. Tapi kalau bola tersebut kita pukul dengan tangan lurus, jadi nyaman. Dia pasti dengan nyaman dia datang ke tempat musuh. Dan di sini saya akan mempraktekkan servis bawah. Servis bawah. Seperti saya jelaskan tadi, kalau tangan kita bengkok, itu bola bisa saja melenceng atau berada di tempat kita saja. Tapi kalau kita posisinya bolanya tangan kita lurus dan kita memainkan kaki kita, kuda-kuda kita mainkan, bola tersebut akan lebih enak. Oke, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang teknik dasar passing atas. Passing atas di sini ada 2 gaya ya. Yang pertama itu diam saja, dan yang kedua itu dengan gaya melompat atau yang dinamakan jump shot. Di sini saya yang pertama kali akan menjelaskan tentang gaya yang diam saja. Kita kembali kepada passing bawah. Di situ kita bisa mengambil kuda-kudanya seperti ini. Contohnya misalnya pada saat kita passing atas, kita otomatis kuda-kudanya kita harus buka selebar bahu, ya kan? Buka selebar bahu. Jadi di situ kita dengan nyaman untuk memukul bolanya. Kita tinggal lambungkan bolanya ke atas dan kita pukulkan. Terus yang kedua, teknik melompat atau jump shot. Di sini kita teknik melompat atau jump shot ini, yang pertama itu kita harus di belakang garis line. Jadi pada saat itu kita di belakang garis line, kita harus mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Itu pun memukul bola tersebut itu lumayan susah. Karena apa? Bisa saja bola itu mati atau gagal untuk kita melakukan memukul bola tersebut. Karena di situ banyak sekali resikonya pada saat misalnya kita melambungkan bolanya. Kita melambungkan bolanya, otomatis kita juga akan ikut melompat. Di situ kalau kita duluan turun daripada bolanya, otomatis bola tersebut gagal untuk kita surface, ya kan? Di sini
Selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktekkan gaya gaya yang pertama. Dan kita tidak mengambil ancang-ancang, tidak terlalu untuk mengambil ancang-ancang bagaimanapun. Hanya kita melempar bola ke atas dan kita fokus pada bola tersebut. Tidak terlalu bagaimana, tidak terlalu ibaratnya banyak resiko, tidak terlalu banyak resiko bola tersebut akan mati. Dan yang kedua, saya akan mempraktikkan gaya jump shoot. Ya kan? Ini lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak fokus dengan bola tersebut, bola itu akan mati. Jadi sebaiknya kita harus benar-benar melatih diri agar lebih mudah dalam melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut penjelasan tentang teknik dasar bermain bola voli, yaitu blocking. Di sini yang kita ketahui, blocking itu adalah membendung serangan dari lawan. Kalau saat dulu tangannya lurus, tangannya seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu, blocking ini berubah lagi. Jadi blocking ini sekarang tangannya seperti ini. Yang dinamakan sekarang blocking ini adalah blok payung. Jadi blocking ini atau blok ini memudahkan orang-orang yang berukuran tinggi dengan mudah untuk membendung serangan orang tersebut. Jadi ada yang musuh ingin menyerang kita, jadi orang tersebut atau kita dengan mudah untuk membendung serangan orang tersebut. Jadi blok ini yang saya ketahui, blok payung ini dia biasanya masuk ke daerah lawan. Oke, di sini contohnya saya akan mencontohkan atau melakukan gerakan blok payung tersebut, dan blok payung dan blok yang tangan lurus ya. Itu blok yang dinamakan blok yang lurus ya. Blok ini dikatakan blok payung karena memang benar seperti blok payung dia, seperti payung, karena dia macam payung, dia langsung masuk ke daerah lawan. Jadi blok ini sekarang sering sekali dipergunakan oleh pemain bola voli untuk membendung serangan lawannya. Oke, dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan teknik bermain bola voli yaitu smash. Di sini kalau smash ini kita melakukan smash, otomatis kita di sini akan melompat. Dan yang kedua, kita harus mengambil ancang-ancang. Dan yang ketiga, kita harus fokus kepada bola yang ingin kita pukul atau kita smash kepada lawan kita. Di sini kuda-kuda kita pun harus lebih kuat. Di sini kita yang sebelumnya harus mengambil ancang-ancang. Dan kita juga harus mengukur jarak antara kita kepada penosor. Pada saat kita ingin melakukan smash atau melakukan serangan, kalau kita ibaratnya lebih dekat kepada toser, otomatis bola tersebut bisa saja dengan agak susah, bisa saja bola itu sangkut. Nah, pada saat kita menyerang, pada saat kita menyerang, ya saja. Tapi kalau kita sudah memperhitungkan, atau kita sudah melihat jarak antara kita dengan toser kita lebih mudah dalam melakukan hal tersebut. Nah, terus yang kedua, kita pada saat kita sudah menghitung atau sudah melihat jarak antara toser dan kita harus segera mengambil ancang-ancang. Kita harus di sini ancang-ancangnya pada langkah kaki. Kalau ini kan setiap orang pasti berbeda-beda cara menyemesnya. Tapi kalau dengan cara saya seperti ini. Pada saat kita ingin menyemes, di sini kalau saya ke kaki kiri pertama kali di depan, terus saya melangkah itu ke depannya 2 kali. Jadi
1, 2 misalnya kan. Pada saat hitungan kedua di sini kaki kita agak menekuk sedikit, dan yang keduanya jumlah kita diangkat agar kita lebih enak mengambil ancang-ancang untuk melompat. Jadi seperti ini. Nah, jadi pada saat kita sudah melompat seperti itu, kita harus sudah memperkirakan lompatan kita seperti apa. Terus selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan cara menyemesnya. Jadi maaf sebelumnya di sini saya tidak mempunyai net. Jadi di sini saya akan mempraktekkan saja gerakannya. Jadi kita misalnya kita sudah melihat jarak antara kita menyemes dan toser tersebut. Misalnya toser memberikan bola dari situ kan, kita sudah harus mengambil ancang-ancangnya. Nah, seperti ini. Dia pasti melakukan bolanya ke atas. Ya. Jadi kita sudah harus siap untuk mengambil ancang-ancang dalam melompat. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Pada saat kita menyemes, kita harus lebih fokus lagi, karena kalau kita tidak fokus dalam menyemes bola atau memberi serangan ke lawan, maka akan berakibat fatal pada permainan kita atau tim kita. So, yang bisa saya sampaikan kepada semuanya, jika ada kesalahan teknis dari saya atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.